8 horas. Por favor, regrese a Sí. estación. Este es otro. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Sudah kangen kan sama kita nih? Kalian tahu sama benang merah gak? Ternyata benang merah itu memiliki arti yang kuat, yaitu hubungan seorang wanita dan pria yang tidak bisa dipisahkan apapun kejadiannya nih. Tapi ini hanyalah sejarah, entah mitos atau fakta guys. Ya, film yang kali ini bakalan kita review berjudul The Red Trees yang tayang pada tahun 2016 dan mendapatkan rating 5,5 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang hubungan pria dan wanita yang pernah terjalin 7 tahun lalu nih, dan sangatlah singkat. Tapi setelah mereka bertemu lagi, dengan keadaan apapun mereka masih berusaha melupakan perasaannya, walaupun ujung-ujungnya mereka terus bersama walaupun dalam perselingkuhan. Bagaimana sih cerita kelanjutan dari film yang satu ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih untuk like, komen, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Oke deh kalau begitu, ini dia filmnya. Dan inilah film The Red Trees. Film ini berlatar di bandara, yang dimana ada pramugari cantik bernama April sedang menunggu untuk terbang. Dia duduk di sebelah pria yang tak dikenal. Pria itu memandangi April seperti ada sesuatu nih. Ternyata mereka berdua mendengarkan musik yang sama nih. Walah. Tak lama kemudian pria itu pergi dan antri untuk mulai terbang. Setelah dia masuk di pesawat, dia mencari tempat duduknya nih. Dan ternyata ada yang meminta tukeran duduk dengannya. Dia pun duduk sendirian guys. Tak lama kemudian April sebagai pramugari di sana mengantar anak kecil laki-laki nih yang ternyata duduk di sebelahnya. Pria itu pun kaget karena ternyata April bertugas di penerbangan itu. El problema es un vuelo de 12 horas. Ahora sí va el cinturón. Ah, sí. Setelah itu April bersantai dengan temannya karena katanya dia kelelahan habis begadang semalaman. Temannya menutupin tato di leher April supaya tidak ketahuan sama penumpang nih. Pesawat pun terbang. Dan saat semuanya beristirahat, pria itu masuk ke ruangan April dan basa-basi menanyakan soal penerbangannya itu guys. Tapi itu adalah modus untuk berkenalan dengan April. Dia pun mengobrol, berkenalan, dan nama pria itu adalah Manuel. Nah, digamos que es trabajo, pero... Obrolan mereka semakin intens karena mereka juga melihat ada sepasang kekasih yang berantem. Tapi sambil bertukar jigong di sana. Waduh, mereka terus mengobrol nih dan ternyata mereka nyambung guys. Tiba-tiba Manuel mendekati April dan membuat April kaget. Untungnya ada teman April nih yang masuk dan membuat Manuel pergi. Manuel pun kembali nih dan dia beristirahat. Tapi tak lama dari situ dia menghampiri April kembali guys. Membantu April menarik laci nih. Manuel tidak sengaja melihat tato di leher April dan dia ingin melihat tato di bagian lainnya nih. Huhui, modus buaya nih guys. Ternyata tato April juga ada di perut samping. Dan setelah itu Manuel langsung mencium April nih. Dan April pun tak bisa menolaknya. Este es otro. Las dudas que me quedan si yo lo noto. 56. Beberapa jam kemudian mereka tiba di bandara. Manuel mencari April nih. Dan April akan menunggu Manuel di kafe. Sepertinya mereka saling suka guys. Dan April bercerita nih kepada temannya. Tapi saat koper Manuel diperiksa, ada beberapa botol yang membuatnya harus ditahan dan tidak diperbolehkan pergi. Manuel pun gelisah karena April sedang menunggunya. April menunggu sampai sore, sampai akhirnya dia memilih untuk pulang. A lo mejor no sé si hay un malentendido. Es raro, me avisas si vengo. 7 tahun kemudian, April terbangun dari tidurnya dan dia disapa oleh suaminya. Suaminya bersiap mau bekerja photoshoot nih, karena dia adalah seorang model. April akhirnya sudah mempunyai pasangan guys, dan juga anak nih ternyata. Dan mereka hidup bahagia bersama. ¿Hiciste pipí? No. ¿No? Sedangkan Manuel juga sudah memiliki hidup baru dengan istrinya yang seorang fotografer. Dia sangat suka memfoto suaminya dan Manuel juga sering bergairah nih kepada istrinya itu. Mereka saling sayang dan juga hidup bahagia dengan anaknya. Deslumbrado con tus agaves. April bersiap untuk melakukan penerbangan nih dan dia pamitan dengan anaknya karena akan pergi beberapa hari ke depan.
suaminya mengantar Abril sampai bandara. Di bandara ternyata Manuel juga akan melakukan penerbangan guys. Di hotel, Abril dan temannya melakukan check-in hotel nih untuk beristirahat. Dan tiba-tiba Abril dan Manuel bertemu di sana. Mereka kaget karena setelah 7 tahun mereka dipertemukan lagi. Tapi Abril bersikap tidak pernah mengenalnya guys. Manuel mengejar Abril dan mengajaknya mengobrol karena mereka pernah kenal satu sama lain. Abril berusaha menghindar, tapi akhirnya dia pun mau guys. Te voy a dar algo, claro. Podría verte, pero solo un momento, ¿está bien? Sí. Mereka pergi ke restoran dan mengobrol lagi nih soal kehidupan mereka masing-masing, yang dimana mereka sudah memiliki kehidupannya sendiri-sendiri. Di sini Manuel bilang kalau selama 2 tahun dia terus mencari Abril dan terus memikirkan Abril sampai sekarang. Abril hanya tertawa sedikit nih dan dia memilih untuk pergi. Si hubiera sido por el beso, me corren, créeme. Voy a arreglarme y... Bueno, igual cualquier cosa nos encontramos. Keesokan harinya di pagi hari, di kamar hotel itu Abril bercerita nih kepada temannya kalau dia bertemu lagi dengan Manuel. Temannya itu mengajak Abril minum supaya dia bisa lebih tenang, apalagi setelah bertemu dengan Manuel. Cristóbal me votó. Me bloqueó de todas las redes sociales. Entonces te está haciendo un favor. Manuel video callan nih sama istrinya guys, sambil membahas apartemen istrinya yang dimana dia akan pindah. Manuel sangat mendukung istrinya itu ternyata. Di malam hari semua orang berkumpul untuk acara spesial di hotel itu yang membahas tentang wine. Mereka semua mendengarkan dengan seksama nih. Tapi Abril dan Manuel di sini saling memberikan pertanyaan. Tapi pertanyaannya saling berdebat dan membuat yang lain merasa aneh. Setelah itu mereka pergi minum-minum nih. Abril bersama dengan sahabatnya, sedangkan Manuel berdiam diri di kamarnya seperti mulai kepikiran. Manuel pun menghampiri pesta itu dan mencari keberadaan Abril. Ternyata benar guys, Abril berada di sana dan sambil berjoget-joget gitu. Melihat Manuel di sana karena Abril lagi mabuk berat nih, dia pun tidak memikirkan perasaannya lagi dan hanya berjoget bersama, menikmati musik bersama Manuel juga. Saat musik berubah menjadi musik romantis, mereka seperti terlihat masih punya perasaan nih satu sama lain guys. Tapi Abril masih berusaha melepas tangan Manuel karena dia tahu ini adalah hal yang salah. Mereka lanjut menonton City Light dari atas. Manuel mengajak Abril untuk jalan-jalan besok, mumpung besok lagi tidak ada kerjaan. Tapi Abril menolaknya dan dia masih menahan diri nih untuk tidak mempunyai hubungan lagi dengan Manuel. Karena dia tahu, karena mereka sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Buenas noches. ¿Quieres que te acompañe? Di keesokan harinya, Abril video callan nih dengan suaminya dan juga anaknya. Karena mereka sudah saling merindukan guys. Suaminya juga kangen nih guys, dan dia mengajak FCS dengan Abril dan menyuruhnya membuka busananya. Tapi saat Abril baru saja membuka, tiba-tiba sinyalnya hilang dan dia pun tidak jadi VCS. Abril bergegas pergi ke kamar temannya untuk mengajaknya jalan-jalan. Tapi temannya lagi begituan nih sama bosnya sendiri. Aduh, alias jadi selingkuhannya juga. Waduh. Dunia pramugari ada sisi gelapnya juga guys. Karena hal itu Abril pun akan pergi jalan-jalan sendirian dan menanyakan beberapa tempat kepada pelayan di sana. Dan Manuel pun mendengarnya nih. Saat Abril pergi, ternyata Manuel juga menyusul guys. Mereka pun akhirnya pergi jalan-jalan bersama karena katanya Manuel juga tahu tempat jalan-jalan di sana. Me dijeron que... Si quieres te puedo acompañar, pues laberinto. Mereka melihat-lihat sambil mencoba membeli gelang berwarna merah. Manuel di sini bilang kalau dia semalaman tidak bisa tidur karena kepikiran Abril. Abril bercerita nih kalau impiannya masih belum terpenuhi, yaitu menikah. Padahal kan dia sudah punya suami dan anak ya guys. Así es que me decidí... No. Ternyata kata Abril dia tidak menikah dengan Bruno. Itu bukan suaminya. Mereka hanya hidup bersama karena mereka sudah memiliki anak. Ternyata hal itu juga terjadi pada hubungan Manuel dan juga istrinya, yang ternyata tidak ada ikatan pernikahan. Mereka masuk ke toko barang antik nih guys, dan mereka pun melihat-lihat. Pelayan di sana menanyakan apa yang mereka cari, dan tiba-tiba ada ibu-ibu tua yang bilang kalau Abril dan Manuel memiliki garis benang merah, yang artinya antara mereka berdua itu tidak bisa terpisahkan dan memang sudah ada talinya. Nosotros. Son historias para turistas. Mereka lanjut jalan-jalan ke tengah kota dan Abril membeli apel sambil melihat pertunjukan dansa di sana. Abril juga sangat senang karena dia diajak berdansa di tengah kota.
Mereka berdua benar-benar menghabiskan waktu bersama seharian nih guys. Setelah seharian bersama, mereka berdua sudah tidak bisa menahannya lagi. Dan Abril pun langsung mencium Manuel. Manuel tidak ada penolakan dan mereka pun berciuman nih di bawah air hujan yang deras. Tak hanya di sana, mereka kembali ke hotel dan berlanjut nih guys. Sepertinya mereka semua sudah tidak tahan lagi nih ternyata. Aduh. Dan terjadilah perkembangbiakan itu. Padahal mereka kan sama-sama punya pasangan nih. Waduh, pesona mantan emang tidak bisa dikalahkan ya guys. Di pagi hari mereka terbangun layaknya pasangan suami istri. Manuel memberikan surprise nih kepada Abril, yaitu dia membelikan gelang merah yang kemarin sempat dicoba oleh Abril. Dan ya, mereka kapelan gelang berwarna merah sambil mendengarkan musik kesukaan mereka nih. Tapi di tengah-tengah keromantisan mereka, tiba-tiba pasangan Manuel menelpon karena katanya anaknya sangat rindu. Abril jadi seperti sadar diri nih guys, kalau hubungan mereka sudah tidak bisa berlanjut lagi. Jadi dia memilih untuk pergi dari sana tanpa berpamitan kepada Manuel. Manuel kaget karena dia tiba-tiba mau pergi. Di sini Abril bilang kalau mereka harus bisa menahan satu sama lain dan tidak boleh terus-terusan berselingkuh seperti ini nih. Tapi Manuel terus menahan Abril karena katanya Manuel memang punya perasaan yang besar untuk Abril guys. Es que nosotros somos una posibilidad porque estamos juntos. Despertar. Despedirnos así como sin nada. Abril pun kembali ke kamarnya dan dia bergegas bersiap untuk melakukan penerbangan. Di sini dia seperti bersedih nih dan membuka gelang berwarna merah itu. Begitupun dengan Manuel yang sangat berat meninggalkan hotel itu dengan hubungannya yang sama Abril tidak baik-baik saja. Di tengah kota lagi macet parah nih dan Manuel menunggu sambil melihat-lihat foto Abril. Sampainya di rumah, Manuel disambut hangat oleh pasangannya dan juga anaknya. Tapi dia masih tetap kepikiran kepada Abril dan berusaha menghubungi Abril guys. Di rumahnya Abril juga seperti galau nih guys dan tidak ceria lagi. Dia juga tidak mau membalas pesan dari Manuel. Manuel tetap bisa bersikap romantis nih guys kepada pasangannya itu. Emang laki-laki buaya tuh ya guys. Dia masih bisa tetap terlihat bucin padahal lagi berselingkuh. Mereka pun mengobrol dan sikap Manuel di sini mulai kelihatan kalau dia agak ragu untuk membeli rumah, tapi dia mengelak. ¿No te gustaba? Yo lo que no quiero es continuar viviendo en un lugar. Manuel kini semakin gelisah dan pikirannya hanya tentang Abril, walaupun dia sambil mengobrol dengan pasangannya itu. Abril pergi ikut foto nih guys dengan pasangannya yang bernama Bruno, yang ternyata fotografernya adalah pasangan Manuel. Karena Abril melihat ada foto Manuel di sana bersama anaknya nih. Abril pun benar-benar kaget, tapi dia masih tetap berpura-pura dan dia juga perkenalan nih sama istrinya Manuel. ¿Y tú y Bruno están casados? ¿Cómo vamos allá? ¿Estamos listos? Sí, ya. Istrinya Manuel bercerita kalau dia memiliki suami dan anak yang baik dan sangat sayang kepadanya. Abril mendapatkan tawaran foto shot nih, iseng-iseng, tapi Abril menolak. Bruno terus memaksanya. Sampai akhirnya Abril mau nih guys untuk foto di sana bersama Bruno. Tapi saat dia lagi foto-foto, tiba-tiba Manuel muncul dan dia juga kaget karena pasangan Abril adalah Bruno, yaitu modelnya pasangannya itu. Waduh, dunia sempit banget ya guys. ¿No? Sí, lo que hace uno también por amor. Sí. Digo, lo que no me imaginaría sería yo volar con... Sesi foto pun selesai. Mereka beristirahat dan Abril pura-pura tidak kenal dengan Manuel dan berkenalan seperti layaknya orang asing. Tidak ada yang tahu guys kalau mereka mempunyai hubungan di belakang. Abril pergi mengambil minuman dan Manuel menghampirinya berpura-pura mengambil minuman juga. Padahal dia lagi berusaha mendekati Abril nih. Abril berusaha cuek karena dia tidak mau ketahuan. Tapi lagi-lagi mereka tidak bisa menahannya guys. Mereka pergi ke suatu tempat dan berkembang biak lagi nih. Karena mereka memang sama-sama memiliki perasaan yang sangat besar. Ya, waduh, perselingkuhan emang tidak bisa dihentikan ya guys. Mereka hanya senang sesaat dan bersikap seperti suami istri gitu. Abril mengecek HP-nya dan ternyata ada banyak panggilan tak terjawab dari pasangannya yang membuatnya panik nih dan langsung bersiap untuk pergi. Lagi-lagi setelah begituan mereka pergi dengan perasaan yang tidak baik. Di jalan Abril menangis karena kepikiran suami dan anaknya. Sampai di rumahnya, Bruno menanyakan Abril dari mana saja. Abril mengelak dan bilang kalau HP-nya sempat hilang dan baru bertemu.
Dia merasa bersalah melihat anaknya, sedangkan dia lagi selingkuh. Waduh. Bien, estás pálida. Es que estoy bien, es que... Di malam hari, Manuel mendapat pesan dari pasangannya, kenapa dia tidak pulang. Manuel tidak menjawab apa-apa, dan dia langsung pergi dari sana. Tapi Manuel masih sempat nih guys, menghubungi Abril, kalau dia akan berbicara dengan pasangannya itu, tentang hubungan mereka. Tengah malam Abril terbangun nih guys, dan dia pergi ke ruang tengah untuk melihat foto-foto kebersamaannya bersama dengan anaknya dan Bruno selama ini sambil menangis. Bruno pun juga terbangun dan menghampiri Abril sambil menanyakan apa yang sedang Abril pikirkan. Karena Abril memang terlihat sangat galau guys. Abril tidak bisa menjelaskan apa-apa dan dia hanya bisa menangis. Bruno terus memaksa nih dan Abril akhirnya mengaku kalau dia sudah berselingkuh dan dia membohongi Bruno kalau sebenarnya dia tidur dengan Manuel, yaitu suaminya Laura, fotografernya Bruno. Bruno benar-benar marah dan mempertanyakan hubungan mereka, kenapa sampai Abril berselingkuh. Abril tidak mau menjelaskan apa-apa karena dia memang bingung guys. Begitupun dengan Manuel, sampai di rumahnya ternyata Laura pasangannya itu sudah tahu kalau dia berselingkuh dengan Abril. Manuel akhirnya menjelaskan kepada Laura kalau 7 tahun yang lalu Manuel bertemu dengan Abril, tapi pertemuan itu sangat singkat. Walaupun pertemuan yang singkat ternyata justru membuat mereka berdua tidak bisa terpisahkan, apalagi mereka akhirnya ketemu lagi. Laura hanya bisa menangis dan kecewa karena dia sudah dikecewakan dan diselingkuhin oleh Manuel. Mana mereka sudah punya anak ya guys. Si hidung belang ini masalah selingkuh ternyata. Di tengah malam Manuel memilih pergi ke kafe tempatnya berteduh. Ternyata Abril juga pergi guys, dan dia melihat Manuel yang sedang sendirian di sana. Abril menghubungi Manuel sambil bilang kalau mereka sudah melakukan kesalahan, tapi Abril bilang kalau dia tidak peduli waktu atau tempatnya. Manuel menelpon Abril dan Abril tidak mau menjawabnya dan dia memilih untuk pergi. Abril pun pergi sambil menangis nih guys. 1 tahun kemudian mereka semua ternyata sama-sama bercerai. Tapi Abril masih berhubungan baik nih guys dengan anaknya dan juga Bruno. Di sebuah restoran mereka tidak sengaja bertemu lagi nih. Dan ternyata sepertinya benar mereka akan terus bertemu karena ada ikatan benang merah antara mereka yang membuat mereka tidak bisa terpisahkan walaupun sudah mempunyai pasangan hidup masing-masing. Kenangan mereka memanglah singkat, tapi mereka sama-sama masih saling mencintai guys. Perselingkuhan berujung hubungan nih. Tapi jangan ditiru ya guys, karena ini kan cuma film. Hehe. Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Bagaimana nih filmnya? Keren banget kan tentang perselingkuhan yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau begitu, sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. 8 horas, por favor, regrese a su asiento. Este es otro.